Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Selamat siang. Ya, saya Vivi Nafsiatun Nurul Fadilah dengan NIM 62114220006 adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang sedang menjalankan penelitian kualitatif mengenai persepsi, motivasi dan juga harapan dari atlet para layang. Semua informasi yang didapatkan merupakan kebutuhan dari akademik yang akan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Saya hanya ingin mendengarkan pendapat dan pandangan dari kakak. Jika kakak berkenan, bisa dimulai wawancaranya. Baik, saya mulai saja wawancaranya. Bagaimana sih awal mula kakak menekuni atau tertarik dan mulai menekuni olahraga para layang ini? Awal mula saya bermain olahraga para layang ini karena dulu ayah saya basicnya pelatih para layang, juga awalnya atlet para layang. Lalu saya dari kecil diajak untuk terbang tandem dan akhirnya saya tertarik untuk solo flight, dan sampai saat ini saya menekuni olahraga para layang ini sampai menjadi atlet para layang. Awal mulainya tuh dari usia berapa nih Kak? Saya usia 8 tahun. Wah, 8 tahun sudah mengenal para layang. Ya, kelas 4 SD saya sudah solo flight. Kalau untuk tandem saya dari kelas 1 SD sudah tandem para layang. Hebat sekali ya. Lalu apa sih yang memotivasi kakak untuk terus berkarir di dunia para layang ini? Kalau untuk motivasi saya untuk berkarir, karena satu, olahraga para layang itu kan olahraga yang cukup ekstrim dan jarang orang umum yang bermain di dalam olahraga ini. Jadi saya sendiri sangat tertarik di olahraga para layang ini karena satu, olahraga ekstrim, yang kedua peminatnya sedikit, terus yang ketiga jarang orang yang bisa bermain olahraga ini karena ada faktor yang takut ketinggian nggak bisa menjadi atlet di para layang ini, dan yang punya riwayat penyakit jantung juga nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk olahraga para layang ini sangat menarik bagi saya sendiri karena untuk ekstrim sport kita dapatkan di olahraga para layang ini. Berarti kakaknya suka olahraga yang menantang? Ya, kebetulan saya mainannya ekstrim sport semua. Oh, selain para layang ada juga Kak? Saya off-road, main trail, Wah, main nembak juga, downhill dulu. lalu siapa sih yang paling berperan dalam mendukung perjalanan kakak di karir ini? Kalau untuk perjalanan yang paling berperan itu tetap ayah, karena posisinya dari awal saya sendiri diberi motivasi terus untuk kamu harus menjadi atlet yang profesional. Sampai akhirnya sekarang saya sudah jadi atlet Lada PON. Saya sudah main di PON Papua kemarin yang 2021 saya main. Terus PON Aceh 2024 kemarin saya juga main. Alhamdulillah 2 kali PON saya menang. Wah, keren banget ya kakaknya. Berarti pengalaman yang paling berkesan itu yang PON itu atau ada lagi Kak? Untuk pengalaman paling berkesan saya di PON Papua. Karena Papua kan ya daerah sana jauh dari Jawa kan. Jadi apa ya? Ada kesannya sendiri di sana. Dan itu pertama kali saya event PON. Jadi pertama kali dan langsung bertempatan di Papua. Boleh diceritain nggak keseruannya para layang di Papua itu seperti apa Kak? Keseruannya karena waktu itu PON, jadi kita sangat bertanding dengan totalitas, dan itu juga PON pertama kali saya sangat bertotalitas dalam bertanding. Terus lokasinya ya lumayan seru karena di sana bentuknya mangkok atau venturi di area untuk KTM-nya, ketempatan mendaratnya itu, dan untuk lintas alamnya, untuk bagian eksinya juga daerahnya daerah banyak yang rawan untuk KKB gitu. Ada satu markas di sana, dan di sana kita sangat dijaga ketat oleh anggota-anggota baik tentara maupun polisi.
Bahkan pun sampai satu atlet kalau misalkan dibagi anggotanya dibagi ditempel ke atlet itu bisa 4 sampai 5 orang yang nempel ke kita. Tadi kan kakak bilang pengalaman PON pertama ya, Iya. dan sudah menang, itu luar biasa sekali loh kak. Tantangan utama yang sering kakak hadapi selama mengikuti dunia paralayang itu gimana kak? Untuk tantangannya sih, jadi kita bermain dengan cuaca. Paralayang itu bermain dengan cuaca. Tantangan yang terbanyak itu cuaca. Jadi kita nggak bisa melawan cuaca karena alam nggak bisa dilawan, kayak gitu. Jadi ketika kita terbang lalu tiba-tiba kehujan, ya kita harus segera mendarat bagaimanapun caranya, karena alam nggak boleh dilawan. Berarti memang harus sudah bisa mengendalikan. Ya, kita harus sudah paham dengan karakter parasutnya, paham dengan weather forecast-nya seperti apa, perkiraan cuaca ke depan seperti apa, kita harus paham. Apa saja sih kak yang perlu ditingkatkan dalam pembinaan dan kompetisi paralayang nasional? Untuk yang harus ditingkatkan, yang jelas sih mungkin kalau fairness sudah sangat-sangat fair menurut saya. Cuman banyak event-event kecil yang memang hadiahnya gak terlalu besar mungkin di situ ya. Jadi untuk ditingkatkan hadiahnya biar supaya semangat atlet-atletnya itu tambah. Karena ya kita olahraga dengan progres itu dan golongannya mahal juga dibilang mahal. Dan mempertaruhkan nyawa ya kak? Ya betul sekali. Kayak gitu sih paling. Lalu pendapat kakak tentang perkembangan olahraga paralayang di Indonesia itu gimana? Apakah sudah seperti olahraga lainnya atau? Untuk perkembangan 5 tahun terakhir sangat pesat. Jadi dari lisensi waktu itu 5 tahun terakhir itu sudah bertambah sekitar 1000-an penerbang baru. Jadi kita ada namanya license itu tercatat semua pilot di situ tercatat, dan kita lihat perkembangan dari 5 tahun lalu sampai sekarang itu sekitar 1000-an pilot terlahirkan. Berarti sangat pesat ya kak? Sangat pesat. Lalu apa sih harapan kakak dan pesan bagi generasi muda yang ingin menjadi atlet paralayang? Harapan saya untuk yang mau jadi atlet paralayang dipersiapkan mentalnya, karena paralayang itu banyak yang harus dikorbankan memang, dari mental, terus fisik, terus materi, waktu. Nah itu semua kita libatkan. Orang yang punya duit belum tentu bisa punya waktu. Orang yang fisiknya bagus belum tentu mentalnya bagus. Tapi kalau 4 aspek ini sudah terpenuhi, mental, fisik, waktu, materi, saya yakin pasti akan punya. Jadi posisinya untuk generasi muda, jangan patah semangat untuk latihan, karena latihan adalah kunci utama untuk jadi pemenang. Ada nggak tip and triknya dari kakak untuk yang mau masuk ke dunia paralayang gitu? Untuk tips dan triknya sebenarnya banyak sih. Jadi kayak misalkan mengikuti jejak seniornya gitu, terus spesialisasi untuk akurasi, benar-benar buat akurasi gitu, akan lebih cepat untuk berkembang dalam dunia paralayang. Karena Indonesia sendiri saat ini lagi unggul di akurasi paralayang. Oke, Kak. Demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih Kak atas kesediaan waktunya. Saya Vivi Nafsiatun. Terima kasih.